Desa Gumelem terletak di lereng Gunung Merbabu, arah timur laut Kabupaten Magelang. Ketinggian tempat ini sekitar 500 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di daerah ini sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius dengan curah hujan 1.500 hingga 2.400 mm per tahun. Kondisi ini membuat mawar mudah tumbuh dan berbunga sepanjang tahun di wilayah ini. Cuaca dan musim tidak begitu mempengaruhi kondisi tanaman mawar. Namanya Sugiono. Sudah sejak SD dia belajar mengolah alam dengan berkebun, mengikuti jejak ayahnya. Berkebun adalah sumber penghidupan utama bagi bapak 2 anak dan kakek 1 cucu ini. Seluruh luas hamparan kebun dimanfaatkan sebagai tempat budidaya komoditas hortikultura. Namun, dia tidak lantas berpangku tangan pada hasil tanaman musiman di kebunnya. Dia memiliki tumpuan yang lain untuk hidupnya sehari-hari. Sekarang pukul 4 pagi. Sugiono dan Saminah, istrinya, harus bergegas ke kebun. Ada rezeki besar yang akan ia jemput di sana. Kebunnya tak jauh dari rumah, sekitar 300 meter jaraknya. Dan inilah rezeki besar yang akan ia jemput pagi ini. 2 hari sekali, Sugiono dan Saminah selalu ke sini memanen ratusan bunga mawar di salah satu kebun miliknya. Mawar semacam tanaman warisan leluhur yang harus dilestarikan seluruh warga desa Gumelem. Bahkan di sebagian besar Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Meneruskan sejarah orang tua tuh, karena orang tua tanam mawar, saya ikut-ikutan sampai sekarang masih. Terus terang minat karena ya mengingat hasil Mbak, mengingat hasil kok alhamdulillah itu mencukupi segalanya kalau saya ya. Mawar adalah salah satu tanaman bunga hias herba berupa batang berduri. Tanaman ini
bukan asli dari Indonesia. Bunga ros atau ratu bunga ini berasal dari dataran Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Persebaran tanaman ini meluas hingga daerah subtropis dan tropis. Di Indonesia, tanaman ini dikenalkan oleh orang Belanda sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri sekitar abad ke-17. Ada lebih dari 100 spesies mawar yang tersebar di seluruh dunia. Mawar yang tumbuh di Kabupaten Magelang, khususnya di Desa Gumelem ini, merupakan jenis mawar tabur. Dalam bahasa Latin bernama Rosa alba Great Maiden Blush, warna putih dan pink tua. Jenis bunga ini tergolong dalam spesies mawar tua. Mawar jenis ini telah dikenal dunia pada abad 14, berasal dari belahan bumi utara. Mawar ini dikenal dengan mawar beraroma manis. Memetik bunga adalah pekerjaan yang mudah. Namun apakah anggapan itu sepenuhnya benar? Bagaimana jika memetik bunga mawar seperti ini, yang hampir seluruh batangnya ditumbuhi duri? Butuh kesabaran ekstrak untuk dapat memetik bunga mawar di lahan serapat ini. Tapi jangan tanya, bagi Sugiono dan Saminah yang sudah lebih dari 30 tahun memetik bunga mawar, ini adalah hal mudah. Mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk memetik sekitar 600 kuntum bunga mawar di lahan seluas 2.500 meter persegi dengan tinggi pohonnya hingga 2 meter. Enggak susah. Kalau bagi saya memang petani mawar itu enggak susah. Perawatannya juga enggak susah. Tapi kalau yang baru-baru, misalnya kok orang mana ke sini lalu garapnya itu di lahan mawar, itu pasti susah. Karena apa? Ada durinya, itu cengkring-cengkring. Kalau yang sudah biasa petani mawar enggak susah. Repot ya. Karena durinya. Iya, repot karena durinya. Oh, pantas tadi bawa senggaan. Iya, pakai gandol. Ya, pakai gandol ya. Karena kalau enggak pakai gandol yang jauh atau yang tinggi kan enggak nyampe. Musim kemarau kemarin, kemarau ini kan baru tunasnya baru sekitar 30 harian. Dan ini baru tunas. Sekarang ini baru mau pentil-pentil gitulah, kuncup ya. Dua keranjang mawar yang mereka petik akan segera mereka setorkan ke pasar Kembang Pakis. Saminah yang akan melakukan transaksi jual bunga. Sama seperti para penjual bunga lainnya, dilakukan oleh kaum perempuan. Karena ibu-ibu dianggap luas dalam hal tawar-menawar kesepakatan harga. Ada 7 tengkulak tetap yang akan menawar mawar milik Saminah. Namun Saminah bebas memilih siapa yang boleh membeli mawarnya dengan kesepakatan harga yang sesuai. Sistem jual beli semacam ini terjadi semenjak tengkulak mulai banyak di pasar ini.
Untuk menentukan harga, mawar akan ditakar dengan dado atau keranjang bambu untuk mengetahui seberapa banyak mawar milik Saminah. Ayan, mengko payune piro menurut. Sama nduk piro? Oh, gitu. Disinilah pusat transaksi jual beli bunga mawar di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Sejak tahun 1980-an, jalan setapak di pinggir desa Pakis ini disulap menjadi pasar kembang. Seluruh petani bunga yang ada di Kecamatan Pakis menukarkan hasil petikan mawar mereka dengan sejumlah uang di sini. Setiap harinya, pasar ini beroperasi dari jam 6 hingga jam 7 pagi. Sangat singkat memang, karena Tengkulak harus segera mendistribusikan mawar-mawar ini ke daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada hari-hari biasa, perputaran uang di pasar ini tidaklah seberapa. Yang fantastis terjadi pada bulan Ruah atau dalam penanggalan Jawa sebelum Ramadan dan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Perputaran uang di pasar ini mencapai seratusan juta rupiah, di mana pada saat itu bunga menjadi media dalam berbagai prosesi ritual dalam tradisi Jawa. Akhirnya mawar Saminah terjual di tangan Mbok Jumi dengan harga 75.000 per keranjang dado. Walaupun Saminah bisa memilih siapa yang akan membeli bunganya, namun Tengkulak juga bebas memberikan harga. Mbok Jumi misalnya, dia Tengkulak senior di pasar Pakis. Semua harga ada di tangannya dengan berbagai pertimbangan. Setelah hasil jual bunga diterima, Saminah lantas menggunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai Dugderan 2026 berlangsung lebih unik dan menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan berbagai inovasi termasuk pelibatan anak-anak, penguatan simbol warak ngendok, serta penegasan nilai harmoni lintas budaya dan agama. Tradisi tahunan menyambut bulan suci Ramadan tersebut digelar pada Senin 16 Februari. Dimulai dari Balai Kota Semarang, berlanjut ke Masjid Agung Semarang, dan berakhir di Masjid Agung Jawa Tengah dengan melibatkan ribuan peserta pawai budaya. Tema Dugderan tahun ini yakni Bersama dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi, mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Kota Semarang yang beragam namun tetap rukun dalam menjaga warisan budaya. Tema tersebut sekaligus menegaskan bahwa Dugderan menjadi momentum penting dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang penting intinya bahwa Dugderan ini menjadi titik tolak menghantarkan teman-temannya Muslim untuk mulai berpuasa, ujar Agustina. Ia juga menyoroti simbol warak mendok yang menjadi ikon utama Dugderan tahun ini. Menurutnya, filosofi warak yang mendok mengandung makna kerukunan, pengendalian diri, dan harapan akan kesejahteraan bersama. Yang unik hari ini semua waraknya wajib mendok, karena kalau waraknya tidak mendok nanti bisa congkrah kita ya, bisa bertengkar, tidak ada rejeki yang bisa dibagi, jelasnya. Keunikan lainnya pada Dugderan 2026 adalah untuk pertama kalinya digelar pawai Dugder anak yang melibatkan pelajar dan kelompok seni budaya.
Agustina mengaku bangga melihat antusiasme generasi muda dalam mengikuti tradisi tersebut sebagai bagian dari proses regenerasi budaya. Saya senang tadi ada anak-anak kecil yang mulai ikut menari. Dan ini nanti pertama kali kita akan melepaskan kontingen anak-anak, ungkapnya. Menurut Agustina, pelibatan anak-anak merupakan bentuk transfer pengetahuan dan pelestarian tradisi agar Dukderan tetap hidup dan berkembang di masa depan. Ia menilai keterlibatan generasi muda menjadi kunci keberlanjutan warisan budaya Kota Semarang. Selain itu, Dukderan tahun ini juga dinilai semakin unik karena berlangsung dalam momentum yang berdekatan dengan perayaan lintas keagamaan, sehingga memperkuat nilai toleransi dan harmoni di tengah masyarakat. Dukderan diharapkan pada tahun ini menjadi lebih unik berkaitan dengan Imlek, kemudian masa puasa Prapaskah bagi teman-teman Kristen Katolik. Sehingga harmoni akan terjadi lebih erat dan Semarang menjadi semakin damai, ujarnya. Dirinya optimis, suasana damai dan harmonis yang tercipta melalui tradisi Dukderan akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Kota Semarang. Pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. Kami berdua bersama Pak Iswar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang Muslim, pungkasnya. Dukderan 2026 diikuti ribuan peserta yang terdiri dari perwakilan 16 kecamatan, organisasi masyarakat, kelompok budaya, pelajar, serta komunitas seni. Rangkaian acara meliputi kirab budaya, penampilan seni tradisional, hingga pemukulan beduk sebagai penanda datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus menjadi simbol persatuan, toleransi, dan kekayaan budaya Kota Semarang. Bermusik adalah mengubah rasa bagi pendengar ataupun yang memainkannya. Inilah yang dilakukan para pekerja pembuat kapal untuk menghilangkan kejenuhan dan menyemangati diri saat bekerja di galangan milik Sakdi di daerah Lasem, Jawa Tengah. Sakdi sudah 20 tahun menjadi pembuat kapal. Saat ini dia sedang mengerjakan pesanan kapal dari juragan nelayan yang berasal dari daerah Juwana, Rembang, Jawa Tengah. Dia mendapat pesanan pembuatan kapal kayu ini sejak 1 bulan yang lalu. Kapal pesanan ini dikenal dengan nama setempat, kapal Cakalang. Para nelayan di sekitar Lasem sudah mengenal kapal Cakalang pada akhir tahun 90-an. Kapal Cakalang adalah hasil dari perkembangan rancang bangun kapal kayu. Pertimbangan muatan yang lebih besar menjadi alasan para pembuat kapal memodifikasi bentuk kapal yang sudah lebih dulu populer. Kapal Cakalang yang dibangun ini memiliki lunas 22 meter, lebar 8 meter, tinggi 6 meter, bobot kosong 80 ton. Kapasitas angkut kapal ini mencapai 50 ton.
Sebelum membangun galangan kapal, Sakdi adalah seorang pekerja di galangan kapal orang lain di Juwana. Proses 20 tahun menjadi pekerja pembuat kapal inilah kemudian memupuk keahlian Sakdi hingga dia berani membuat satu galangan kapal secara mandiri. Satu kapal kayu dengan kapasitas 40 ton dapat diselesaikan 5 hingga 6 bulan. Setahun, mereka bisa mengerjakan 3 kapal kayu besar. Pekerjaan membuat kapal ini masih dilakukan dengan manual. Tidak ada rumus khusus dalam membangun satu kapal. Pengalaman dan ajaran nenek moyang menjadi modal dasar mereka. Biaya pekerjaan membuat kapal-kapal ini mulai dari 100 juta hingga miliar rupiah. Kapal-kapal ini mampu bertahan lebih dari 30 tahun. Harga yang mahal dan kekuatan kapal yang demikian itu dimulai dari tahap pertama dan penting dalam proses membuat kapal, yakni pemilihan bahan baku, kayu jati. Kayu jati diperoleh dari pedagang-pedagang kayu yang tersebar di bagian utara Jawa. Kayu jati yang dipesan minimal berumur 50 tahun. Batang jati diameter minimal 50 cm, dipotong-potong dengan panjang hingga 5 meter. Gelondongan kayu jati kemudian dibentuk menjadi bilah-bilah papan. Satu kapal kayu besar berkapasitas tangkapan ikan 40 ton menghabiskan sekitar 160 kubik kayu jati dengan harga 1 kubik berkisar 10 juta rupiah. Hutan-hutan jati yang terdapat di Pulau Jawa adalah penyedia utama bahan dasar kapal. Hutan-hutan jati ini diperkirakan ditanam di kawasan utara Jawa sejak sebelum kerajaan Mataram Hindu abad ke-8. Pada saat itu, di sepanjang pesisir utara Jawa terdapat pelabuhan-pelabuhan besar yang juga memproduksi kapal-kapal kayu. Artinya pembuatan kapal kayu di galangan-galangan kapal di Jawa sudah ada sejak kerajaan Mataram Hindu pada abad ke-8, seperti yang dilakukan oleh Sakdi. Kapal dan perahu dibuat dan digunakan sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat setempat, menyesuaikan ketersediaan bahan, fungsi, dan lingkungan alam. Laut adalah sebagian terbesar dari bumi yang ditinggali manusia, terlebih di negeri ini. Memang betul, nenek kita orang pelaut yang berjaya. Tetapi, apakah anak cucunya juga seorang pelaut?